dan Benjamin Netanyahu. Donald Trump telepon Benjamin Netanyahu, sudah ada diskusi pada masa yang lalu, baru Benjamin Netanyahu tanyakan kepada Pak, bagaimana Pak, kita sudah berdua berdiskusi kemarin, kita akan serang Iran. Baru si Donald Trump bilang, bagaimana ya, kamu duluan yang serang, nanti saya backup dari belakang, boleh begitu? Supaya kamu yang jadi kambing hitam kan, jangan saya gitu. Karena saya ini penginisiatif Board of Peace. Nah, supaya negara lain tidak akan menuduh saya yang menyerang pertama. Oh, kata beliau, kalau begitu saya yang serang pertama. Supaya Anda tidak terbawa secara luas, secara konflik besar di dalam konteks Board of Peace. Akhirnya yang menyerang pertama itu adalah Israel. Begitu mungkin kontekstual kenapa Iran itu harus dilumpuhkan. Karena kalau dia tidak dilumpuhkan, Board of Peace itu tidak akan jalan. Kita mau tambahi Permesta jam berapa nih? Oke, Permesta tambahi. Kita akan Permesta. Shalom. Memang Ya, analisis shalom. saya kira Iran ini kasusnya di sini awal mula, mungkin si advisernya Donald Trump itu mengatakan, Pak, Peace of Board itu, Board of Peace itu tidak akan jalan, Pak. Barangkali ya, opini kita ya, diskusi opini aja. Kenapa? Kalau Iran ini tidak dipunahkan, Pak, ya, tidak dieliminate, Pak. Nah, itu seorang staf ahli bicara kepada Donald Trump. Apa yang Bapak buat Board of Peace tidak akan berjalan. Apa yang Bapak cita-citakan di Gaza sana tidak akan. Itu akan konflik terus. Baru Donald Trump tanya kepada staf ahlinya, bagaimana solusinya? Solusinya cuma satu, Pak. Bapak harus eliminate itu, Iran itu. Karena dia adalah salah satu penyokong dana kepada lembaga-lembaga teroris yang ada di sekitar Gaza. Itu pun ada di luar sana ada. Ya. Yang kambing hitamnya ini yang menjadi dalang ini adalah Iran. Nah, ini adalah satu kira-kira sebagai diskusi imajiner aja ya, seperti itu ya. Diskusi seperti itu. Tentunya Board of Peace itu akan jalan lancar, Pak, kalau si kepala ular ini, Pak, harus dipunahkan. Terpaksa, ya, Donald Trump harus mendengarkan, ya, pada staf ahli yang mengatakan itu. Maka dia lakukan kerjakan itu. Persoalannya di sini, maka terjadi diskusi imajiner lagi antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Donald Trump telepon Benjamin Netanyahu, sudah ada diskusi pada masa yang lalu, baru Benjamin Netanyahu tanyakan kepada Pak, bagaimana Pak, kita sudah berdua berdiskusi kemarin, kita akan serang Iran. Baru si Donald Trump bilang, bagaimana ya, kamu duluan yang serang, nanti saya backup dari belakang, boleh begitu? Supaya kamu yang jadi kambing hitam kan, jangan saya gitu. Karena saya ini penginisiatif Board of Peace. Nah, supaya negara lain tidak akan menuduh saya yang menyerang pertama. Oh, kata beliau, kalau begitu saya yang serang pertama. Supaya Anda tidak terbawa secara luas, secara konflik besar di dalam konteks Board of Peace. Akhirnya yang menyerang pertama itu adalah Israel. Begitu mungkin kontekstual kenapa Iran itu harus dilumpuhkan. Karena kalau dia tidak dilumpuhkan, Board of Peace itu tidak akan jalan. Kemudian diskusi imajiner antara Prabowo dan Donald Trump. Pak, saya takut ikut Board of Peace. Karena ada tekanan-tekanan rakyat yang mayoritas saya Islam. Saya takut, Pak, kalau mereka mereka mau mengadakan mobilisasi massa untuk menurunkan. Kata Donald Trump, jangan khawatir. Saya akan backup you. Ekonomi you saya akan backup. Semua saya akan backup. Militer pun saya akan backup. Saya akan mobilisasi militer saya. Saya akan kirim sekali aja kapal induk saya ke sana, mendekati Laut Jawa.
Udah selesai itu, jangan masalah, jangan apa-apa. You harus eliminate kelompok-kelompok Islam garis keras itu, dan Anda harus kerjasama dengan saya. Dan saya akan bantu. Nah, contohnya terjadi ya bisnis, maka tapi bagaimana Pak? Kata Prabowo. Donald Trump bilang, yang penting persoalan minyak jangan berurusan dengan Arab, dengan Iran, dengan apapun, berurusan dengan saya. Nanti saya import minyak kepada kamu. Maka ditandatanganilah perjanjian dagang itu. Adalah salah satu Amerika akan mengekspor minyak ke Indonesia. Kemudian apalagi? Kamu jangan takut tentang sandang pangan. Saya akan mengekspor pada kamu biji-bijian. Jangan khawatir. Biji-bijian seperti apa Pak? Beans, ya kacang-kacangan, dan apalagi kalau kita masalah swasembada beras, jangan khawatir beras. Saya akan ekspor beras ke negara kamu. Saya kasih harga terjangkau untuk kamu, beras yang berkualitas. Ya. Maka terjadilah hubungan dagang seperti itu. Nah, sehingga di sini negara tidak akan goyah karena dalam satu teori perang, gampang dihasut rakyat itu kalau dia dalam keadaan lapar. Gampang dihasut rakyat itu kalau dalam kesusahan, maka itu yang harus dijawab. Nanti saya ekspor beras kepada kamu. Dan hari ini teman-teman baca bahwa Amerika akan mengekspor beras ke Indonesia. Nah ini sebenarnya diskusi imajinatif begini ya Pak SK. Sorry Pak SK. Saya kira itu ya. Pandangan saya cuma itu. Kenapa Iran harus diserang? Saya bilang tadi, supaya Board of Peace itu akan berjalan lancar. Karena dia yang mendanai. Pak, siapa sih yang bikin keributan di Amerika itu? Yang kelompok-kelompok Islam kayak sudah merajalela di Minnesota dan New York. Iya. Si penyandang dana ini si Iran ini, Pak. Tapi uangnya tembus. Kenapa? Dia katakan begitu, imajinatif lagi. Karena ini pemimpin rakus ini si Partai Demokrat. Nah, udah terbongkar. Hari ini Anda nonton di sidang-sidang sekarang ini, bagaimana kelompok Republik ya mau mengancam salah satu yang di New York belum. Di New York kemarin masih dipancing wartawan tentang Islamofobia lain sebagainya. Tapi Semardani masih bagus jawabannya. Belum ada intrik-intrik dia membela apanya dia anti-Semitik dan lain, masih bagus wawancaranya di kemarin. Masalah di kemarin di Minnesota, Gubernur Walz itu dia bilang, iya kalau kamu mau penjara saya silakan. Karena dicecar oleh senator, apa you tahu triliun ini untuk anak-anak? Oh dia bilang saya tidak tahu, bagus ya. Dia bilang saya tidak tahu. Nah akhirnya dia terakhir bilang kalau kamu mau penjarakan saya, tidak apa-apa. Karena di sini adalah demokrasi seperti itu. Tidak sembarang ada proses hukum. Ya kembali, karena yang mendanai ini semua Iran. Iran itu benar ada proksi-proksi dari kelompok lain. Kita menuduh Qatar juga dan lain sebagainya, kelompok-kelompok Arab itu bagaimana mendanai kelompok-kelompok Islam yang ada di Amerika. Itu terjadi. Nah ini eskalasi yang sangat kita harus hati-hati menelaah perkembangan kelompok-kelompok Islam ini yang dibiayai oleh Iran. Dan kita sudah tahu bersama kan, kita tidak usah ulang-ulang itu bahwa Iran lah ya, yang jadi donasi dana untuk semua teroris yang ada di dunia, khususnya yang terjadi di bencana untuk Hamas dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, itulah sedikit diskusi imajinatif saya, walaupun itu boleh ditanda kutip adalah sebagai opini. Dan kedua teman-teman, kita kesimpulan saya dari dulu, dia mau dibilang Syiah, mau dibilang Sunni, dia itu sama. Memang benar. Mereka itu, saya kasih contoh ya Pak SK, Pak Pastor Paul. Dulu kita berpandangan si Iqbal Barawi itu adalah seorang moderat, orang liberal cara berpikir. Karena dia berpengalaman hidup di Amerika. Kemudian dia sering membuka cakrawala orang-orang Islam itu. Kenapa dia terlambat berpikir? Kenapa dia ternyata
Begitu saya katakan. Pada masuk di diskusi kemarin, udah mau lihat kelihatan itunya, biangnya, kelihatan belangnya itu. Dari situ saya mau simpulkan, ya, dari sini saya mau simpulkan, dia Islam Syiah, dia mau dia Sunni, itu sama, karena mereka substansinya berdasarkan Al-Quran itu. Saya percaya kok kalau anak bicara Sunni itu dan Syiah, kalau Syiah itu tidak terlalu interest pada keturunan Nabi, kalau Sunni terinteres kepada keturunan Nabi, dibilang keturunan Nabi ini karena itu yang dipandang oleh Sunni. Syiah tidak begitu, pakai demokrasi dalam apa. Tetapi dua-dua itu sama gitu. Ya, mereka kayak bunglon gitu. Oleh sebab itu, Likulio tadi bicara begini itu Pak, itu kamuflase daripada kelompok itu. Kecuali cuma satu, dia berubah benar pikiran mengikuti ajaran-ajaran Kristus itu, ajaran-ajaran Kristen itu. Ya, karena dari situ, teman-teman, kalau Pak Paul Jagi lihat fenomena, supaya kita kasih literasi referensi. Ahok kemarin kan saya ulang-ulang, Ahok kemarin di pengadilan sebagai saksi. Maka seorang ibu yang menggunakan jubah agama menekan dia, ya, agar dia menjadi tersangka juga. Pun dia cuma sebagai saksi yang bekas, yang telah memberikan keuntungan kekayaan untuk negara. Karena si pengacara ini selalu thinking negatif, dia akan mau menjebak orang yang tidak bersalah harus disalahkan. Tetapi dalam konteks kebencian, bukan dalam konteks narasi kebenaran. Itu saya lihat fenomena di Indonesia. Oleh sebab itu teman-teman, saya minta lah, jangan gunakan busana itu di jabatan publik. Supaya tidak ada tendensi orang menuduh. Ya. Anggap jadi kalau pakai seperti toga lah, atau pakai seperti apalah, seorang lawyer lah. Jangan menggunakan label-label seperti menggunakan busana, jilbab lain sebagainya. Nah ini jeleknya di Indonesia. Artinya kebenaran akan dikalahkan oleh orang-orang yang menggunakan cara agama. Pun di diskusi ilmiah, pun di diskusi apapun, kalau mereka sudah berjumlah agama, berdialektika agama, maka kebenaran itu tidak akan muncul. Melainkan mereka itu kalau kalah diplomasi, mereka konfrontasi, saya bunuh. Ya, kalau mereka sudah kalah diplomasi, kalah narasi, kalah empiris, mereka beralih ke bunuh. Itu jeleknya kalau kita lihat pengalaman kelompok-kelompok ini di Indonesia. Oleh sebab itu hilanglah akal sehat di negara kita. Maka disimpulkan, orang bisa menyimpulkan pakai generalis itu. Kenapa orang Indonesia IQ rata-rata di bawah rata-rata? Diakibat karena ini. Oleh sebab itu saya mau selalu mengkondem si pemikir Indonesia yang ekonom itu omong kosong semua. Saya mau negur, kalau Pak Paul berani undang si selalu tampil di media seolah-olah dia lulusan Harvard University, si Pak udah lupa lagi, nanti undang dia baru pasti dapat nomor teleponnya ya, si Pak udah lupa lagi orang itu yang bahasa ilmiahnya banyak itu sih. Kita undang, artinya tokoh-tokoh ini, siapa yang maksud tokoh-tokoh ekonom, pakar politik, mereka itu tidak memberikan pesan yang signifikan sebenarnya apa yang menjadi masalah di bangsa dan negara. Tetapi kalau analisa mereka yang menggunakan mengambil referensi dari pakar-pakar ini pintar. Tetapi mereka tidak tahu masalah di Indonesia apa pada dasarnya. Yang menjadi pokok apa dasar di Indonesia yang merusak sistem. Yang kita bilang di sini apa? Kalau orang bertanya kepada pemirsa, saya bilang agamanya itu, si Islamnya itu. Itu benar dikatakan Pak kemarin SK. Buka si bekas ketua Mahkamah Konstitusi kemarin bawa pidato di beberapa pakar politik dan beberapa kalau nggak salah dia di golongan karya dia bicara kemarin. Saya catat namanya ya.
Tapi itu dia bicara di Indonesia itu dia maka banyak kemunafikan, banyak korupsi, lain sebagainya. Baru dia bilang diakibatkan karena ini. Dia berpikir sekuler. Karena apa dia menegur? Wah, kamu di atas disumpah atas agama berdasar rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ternyata dia bilang pilkada nakal apa semua. Ini sumbernya kalau kita jujur, skakmat itu karena ajaran Islamnya itu. Itu aja kesimpulannya. Saya jujur ya, orang di Indonesia, saya tidak sedikit pun toleransi membenarkan pendapat-pendapat orang teknokrat, ya, orang akademis dan lain sebagainya kalau dia berbasiskan Islam. Saya akan klaim dia itu tidak benar. That's it. Saya bilang aja tidak benar. Saya bilang tidak benar. Kecuali dia benar-benar, saya bilang lebih baik dia ateis, agnostis, gnoktis, ateisme, itu yang lebih baik. Baru dia bicara. Daripada dia ada dasar ajaran-ajaran Islam itu. Karena pikirannya itu sudah, saya bilang, seperti cancer. Sudah merasuk, sudah terinfeksi. Itu kata pakar dunia gitu. Kayak dia bilang di United Nation itu sudah terinfeksi dengan antisemitik. Begitu juga si Indonesia ini antisemitik. Nah, itu selalu saya mau simpulkan. Teman-teman dimanapun mau bercerita argumentasi untuk saya dan membenarkan kelompok saya, tidak akan benarkan doktrin-doktrin mereka. Saya tidak akan benarkan doktrin mereka. Mereka sebagai manusia saya hormati. Ya. Hak asasi itu kita hormati. Hak asasi, hak yang melekat di diri manusia itu kita hormati. Yang kita tidak hormati adalah satu, doktrin ajaran kejahatan itu. Yang selalu tertanam di pikiran mereka itu. Oleh sebab itu alasan saya tidak menerima itu, Pak Paul. Walaupun ini Pak Paul, Pak Permesa jangan diulang-ulang, enggak, saya akan ulang-ulang di media manapun. Tenang aja. Saya pun disuruh orang bawa apa semua di seminar di mana makalah apapun, saya akan sama. Karena ajaran ini yang merusak semua sistem. Dunia itu mengatakan benar, Prof. Doktor, dunia itu mengatakan benar itu. Saya bilang tadi, saya ambil contoh orang Islam, penganut Islam setelah dia bertobat, dia tahu kesalahan Islam, dia sampaikan kerusakan Islam. Sehingga saya tergiring dengan cara mereka berpikir. Mereka yang dari pemegang doktrin Islam keras, dari Sunni atau Syiah, dia menjadi seorang sekuler, dia menjelaskan kejahatan Islam itu. Dan mereka semua menjadi seorang filsuf, dan mereka semua menjadi seorang penulis, dan semua mereka menjadi seorang jurnalis, dan semua orang itu diterima di seluruh dunia. Saya bilang si Harsi itu diterima di dunia. Dia dari Belanda datang di Amerika, di mana dia sampaikan semua kejahatan Islam. Banyak si Hasan Mossad, anaknya pendiri Hamas, diterima di dunia. Dia